Tingginya intensitas hujan yang melanda Mandailing Natal, Sumatera Utara mengakibatkan banjir bandang disertai tanah longsor di Kecamatan Batang Natal. Mobil yang sedang melintas pun terseret longsor hingga ringsek masuk ke jurang. Sebuah mobil anak truk terhanyut, terdampar di sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsor antaran dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panjabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Personil TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan di Tapanuli Selatan yang tertimbun material tanah longsor. 4 titik lokasi di Jalan Lintas Sumatera di Desa Aek Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tertimbun tanah longsor dan akibatnya arus lalu lintas menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Dengan mengerahkan alat berat, personil TNI dan Polri membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aek Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu siang. Selain mengerahkan alat berat, personil TNI Polri turut membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Sedikitnya ada beberapa lokasi ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup bencana longsor sehingga arus lalu lintas lumpuh total. Pihak kepolisian menyebut untuk ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju arah Tapanuli Selatan lumpuh total. Petugas mengimbau masyarakat agar mencari alternatif melalui Kabupaten Asahan. Untuk alternatif ke Sibolga saat ini tertutup, ya, maupun yang ada menuju Tarutung itu saat ini di Spirok ada 4 titik yang longsor, ya, dan saat ini juga sudah bekerja dari Batu Domba maupun dari Spirok itu sudah bekerja 2 alat berat. Ya, semoga kami mengimbau kepada masyarakat Tapanuli Selatan yang dari Medan menuju Tapanuli Selatan agar mengarah mencari jalan alternatif dari Asahan. Pembukaan jalur yang tertimbun material longsor ini dipercepat agar bantuan dan petugas bisa segera menuju lokasi banjir bandang di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Viral di media sosial, warga Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara melakukan evakuasi terhadap bayi. Bayi tersebut diletakkan di dalam box. Inilah upaya evakuasi di tengah kondisi banjir bandang yang melanda wilayah Tapanuli Tengah. Seorang pria berhati-hati melangkah membawa sebuah box. Di tengah situasi banjir dan hujan masih turun, pria tersebut segera membawa box tersebut ke warga yang lainnya. Ternyata saat diperiksa, dalam box tersebut berisi bayi yang tengah tertidur. Upaya evakuasi ini dilakukan untuk menyelamatkan bayi dari bencana banjir yang melanda Tapanuli Tengah. Sejumlah warga terekam kamera dan viral di media sosial saat menyelamatkan diri hingga ke atap genteng rumah. Warga berusaha menyelamatkan diri saat perkampungan terendam banjir bandang yang melanda. Seluruh rumah terendam oleh air yang mengalir deras pasca hujan yang turun deras di wilayah tersebut. Banyak netizen yang mendoakan warga-warga tersebut selamat dan wilayah yang terdampak bencana banjir bandang segera mendapat bantuan pemerintah.
Kembali di Sindo Sore, pemirsa. Terombang-ambing selama 1 jam akibat mesin kapal mati, puluhan penumpang dievakuasi damkar di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Dengan menggunakan perahu karet, tim penyelamatan pemadam kebakaran Kepulauan Seribu langsung melakukan evakuasi terhadap puluhan penumpang dan ABK kapal KM Aquarius One yang mengalami kerusakan mesin. Peristiwa ini terjadi saat kapal penumpang ini hendak mengantarkan penumpang dari Pulau Putri ke Pulau Pramuka. Di tengah perjalanan, mesin kapal mengalami kerusakan hingga akhirnya meminta bantuan evakuasi. Sempat terombang-ambing selama 1 jam, puluhan penumpang akhirnya dapat dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Namun kapasitas kapal penyelamat yang terbatas membuat proses evakuasi harus dilakukan secara bertahap. Total 69 penumpang dan awak kapal akhirnya berhasil dievakuasi setelah terombang-ambing selama 1 jam. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang dan ABK dibawa ke dermaga Pulau Harapan yang merupakan pulau terdekat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, A-News melaporkan. Pemirsa, kapal nelayan Karam dihantam gelombang tinggi di Asahan, Sumatera Utara. 5 nelayan dievakuasi dengan selamat, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim SAR berhasil mengevakuasi seorang ABK KM Jaya Mandiri dalam kondisi meninggal dunia setelah melakukan pencarian selama 4 hari. Tim SAR juga berhasil mengevakuasi 5 awak kapal lainnya yang sempat terombang-ambing di perairan Selat Malaka. Sebelumnya sebanyak 6 ABK dikabarkan hilang setelah kapal yang mereka naiki Karam dihantam ombak setinggi 3 meter akibat cuaca buruk di perairan Tanjung Balai, Asahan pada hari Minggu. Selanjutnya jasad nelayan dan 5 selamat dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Pihak menghimbau kepada nelayan untuk waspada terhadap cuaca buruk dan pastikan memiliki alat keselamatan saat berlayar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Pemirsa, media sosial diramaikan dengan berita mengenai kabar seorang petugas PT KAI diduga dipecat setelah tumbler salah satu penumpang hilang. Informasi terbaru diduga wanita yang melaporkan tumbler tersebut dipecat dari pekerjaannya. Kabar viral petugas PT KAI dipecat usai tumbler salah satu penumpang hilang tengah ramai diperbincangkan. Kejadian ini bermula dari unggahan seorang wanita yang curhat soal pengalamannya yang baru saja kehilangan barang di KRL yang sempat dinaikinya. Melalui akun tweetnya, wanita itu menjelaskan kronologinya. Dia menulis, "Tumbler tukuku gone atas ketidaktanggungjawaban petugas KAI." Diceritakan saat itu ia menaiki KRL jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung pada Senin 24 November 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saat turun di Rawabuntu, pukul 19.40 ia menyadari cooler bag tertinggal di gerbong khusus wanita. Kemudian ia melaporkannya dan petugas KAI menemukan barangnya. Namun, setelah diperiksa, di dalam cooler bag itu tumbler miliknya hilang dan yang bersangkutan tak terima. Petugas KAI bernama Argi yang menerima cooler bag itu mengaku tak sempat memeriksanya karena kondisi sangat ramai dan menawarkan untuk menggantinya dengan uang pribadi. Pengecekan dengan CCTV memakan waktu yang lama. Namun, penawaran itu tak digubris dan malah lebih dulu viral di media sosial. Akibat viral berita yang diunggah wanita tersebut, petugas KAI bernama Argi itu mengaku pekerjaannya di ujung tanduk. Bahkan netizen menduga sudah diberhentikan. Argi bersumpah tidak mengambil tumbler tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab, Argi bahkan mau mengganti dengan tumbler yang dibeli secara online seharga Rp310.000. Pernyataan Argi yang mengaku kehilangan pekerjaan akibat tumbler penumpang hilang itu lalu disoroti tajam oleh netizen. Tak sedikit netizen yang geram dengan pemberitaan ini. Saat penumpang yang hanya kehilangan tumbler tapi mengakibatkan seorang kehilangan mata pencaharian. Bahkan informasi terbaru diduga wanita yang melaporkan tumbler tersebut dipecat dari pekerjaannya.